dari pihak Raffi Ahmad yang kesini cowok tapi agak gemulai. Namanya sebelum menjadi blangkon itu namanya udeng. Udeng itu lembaran sebelum menjadi seperti ini. Nah, ini masih namanya udeng. Udeng setelah dibikin wiron, ini namanya dilipat-lipat ini wiron. Nah, setelah ini menjadi wiron. Jadi pertama udeng, terus setelah jadi seperti ini namanya wiron. Nah, dan setelah jadi seperti ini namanya blangkon. Jadi blangkon itu ada beberapa proses. Saya ulangi, blangkon itu adalah suatu penutup kepala. Kalau zaman sekarang ya topi. Nah, tapi ini topi bersifat daerah yang menjadi suatu ciri khas. Kalau blangkon itu satu-satunya di dunia hanya ada di Yogyakarta. Selain Jogja tidak ada untuk blangkon. Solo ada tapi ada perbedaan. Blangkon Solo namanya. Yang Solo seperti ini. Solo pada perbedaan pada dasarnya Solo itu paling mencolok ya ini paling belakang. Solo tidak ada bendolan. Kalau itu bendolan ini punya nama, ini namanya mondolan. Itu namanya mondolan. Kalau yang Solo itu tidak ada, walaupun cuma segini tapi tidak bisa dikatakan tidak ada mondolan. Dan kalau Jogja itu wironnya itu ada banyak ini juga ada masuk tersendiri wironnya. Kalau Solo cuma sedikit 5. Terus kalau Solo itu wiron menghadap ke bawah, kalau Jogja menghadap ke atas. Nah, ini kalau ini namanya les. Kalau ini kalau di Jogja ini seperti ini terbalut jadi satu semua, samar, tidak kelihatan. Kalau Solo dari sini kelihatan sampai bawah, dari belakang. Ya. Terus kalau Solo lipat-lipatannya kelihatan. Kalau Jogja jadi satu. Hampir ini kuning, ini merah, ini kuning, ini kan ada pembatas toh, kelihatan. Kalau Solo, kalau Jogja enggak. Satu kesatuan yang itu. Kalau Solo biasanya ini menggunakan karton atau diperkuat dengan lem. Kalau Jogja dibuat dengan apa itu dijahit secara manual. Sebelumnya ya ini prosesnya akan saya jelaskan dari awal. Ini kalau tentang blangkon Solo. Dan untuk motif-motif Solo biasanya itu lebih cerah dan lebih berwarna. Kalau Jogja warna itu tidak terlalu mencolok, tidak terlalu cerah. Kalau pada dasarnya yang batik, sebenarnya kan batik kalau warna hijau biru kan hanya perkembangan warna. Kalau sebenarnya warna dasarnya motif di Jogja dan Solo itu adalah batik. Kalau Jogja itu batiknya seperti ini, coklat sama putih. Ini kan putih.
kalau misal ada jarik itu kan putih sama coklat itu adalah Jogja. Kalau Solo coklat sama kuning. Yang putih ini warnanya kuning. Kuning-kuning muda. Itu perbedaan antara batik Solo dengan batik Jogja. Nah, kuningnya kayak gini loh. Beda loh. Itu ada yang lebih kuning dikit lagi. Itu perbedaan. Nah, untuk blangkon sendiri, blangkon pada awalnya dulu itu tercipta adanya blangkon dulu itu sebenarnya waktu zaman kerajaan itu kan dulu kan ada apa itu namanya para perwira, para petinggi, para kesatria kerajaan. Kalau zaman dulu itu para petinggi itu kan mempunyai suatu kelebihan, bisa dikatakan seperti dalam film apa itu Samson atau Hercules, biasanya kan ada kesaktian yang terletak di dalam rambut untuk menyembunyikan kelemahannya, terus dibalut pakai kain. Kalau sekarang itu dilambangkan menjadi rukun Islam. Rukun Islam. Ini wiron ada 17. 17 itu menandakan apa? Kalau dalam rukun sholat. Yang 17 apa di sholat itu? Sehari semalam. Oh, Apa ya? Kira-kira apa? Jumlah 17 itu apa? Kalau di dalam sholat. tengah malam. Apa? Dalam sholat kan ada tuh bilangan 17. Itu apa kira-kira? Malam, Mas. Nggak ada yang tahu. Rokaat. Betul. Rokaat. Dalam sehari semalam kita menjalankan sholat itu adalah sebanyak 17 rokaat. Nah itu dilambangkan dengan ini wiron. 17 rokaat tentu saja dibagi beberapa waktu. Zuhur ada, asar, subuh, maghrib, isya. Ini adalah 17 rokaat dan dilambangkan menjadi ini sebanyak 17 lipatan. Terus kalau yang merah ini kalau yang merah ini ada 5 lipatan. 5 lipatan itu dalam Islam melambangkan apa ya? 5 waktu. Nah itu 5 waktu yang telah kita sebutkan tadi ada zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Terus ada lagi yang ini. Yang ini tadi namanya mondolan. Yang ada bendol di belakang namanya mondolan. Ini melambangkan suatu keburukan atau sesuatu yang tidak baik harus disembunyikan. Kalau dalam Islam itu jangan mengumbar aib orang lain. Jadi kalau misal ada tahu kekurangan atau kesalahan teman, yang itu bisa
bikin dia malu atau nganu, sebaiknya itu jangan terlalu diumbar. Kalau bisa, kalau menjadi teman itu, kalau sesuatu yang tidak baik disembunyikan, disimpan, jangan terlalu diumbar, nanti ndak malu, terus harga dirinya terus. Tapi bukan disembunyikan untuk melakukan kejahatan, tapi disembunyikan untuk menyimpan sebagai rahasia, bukan menyimpan terus kita sembunyi dari kesalahan, tidak. Bukan sembunyi dari kesalahan, itu beda. Ini adalah sesuatu kekurangan. Misal aku biasanya sering ngantuk, terus jangan lu wongnya ngantukan, jangan gitu. Itu suatu kekurangan yang harus disembunyikan dari, untuk menjaga nama baik teman kita, bukan kesalahan yang bersifat kejahatan. Terus ini namanya cetet. Cetet itu adalah penutup telinga. Nah, kalau falsafahnya ini, kalau ada perkataan buruk jangan terlalu didengar, jangan mendengar dari belakang, dengar yang dari. Makanya kita harus berpikir positif, jangan cuma mencari keburukan dan kesalahan orang lain. Nah, ini menggambarkan, kalau di belakang telinga kita itu menggambarkan suatu berita yang atau perkataan yang tidak baik. Nah, jadi ditutup supaya mendengar dari depan tentu saja yang baik-baik. Kalau depan itu sifatnya positif. Ini hanya sebagai perlambang. Terus yang ini namanya les. Les itu suatu, ada dua. Ini bisa menggambarkan suatu pengharapan manusia kepada Tuhan. Karena apa? Les terletak di atas, paling atas, dan di depan, di bagian depan kepala. Sesuatu yang terhormat dari kita adalah kepala, dan di situ yang paling depan, yang paling atas, berarti itu menunjukkan suatu kehormatan kita. Nah, kehormatan kita, dan menjadi satu di tengah itu adalah tidak lain tentang keimanan kita, hanya bertumpu bertuju kepada Tuhan yang besar. Kita hanya sebagai manusia biasa. Dan sedangkan sebelum menjadi blangkon, ini saya akan jelaskan satu-satu. Sebelum menjadi blangkon, tadi namanya udeng, bilang menjadi dua. Ini namanya udeng. Setelah udeng dipotong terus dibikin ini, jadi satu udeng itu bisa menjadi dua blangkon. Nah, ini dibelah menjadi dua. Terus setelah dibelah menjadi wiron. Wiron itu seperti ini, sudah dilipat-lipat. Dan dalam wiron ada yang bilangan kecil, yaitu 5. Ini namanya sidangan. Yang ada warnanya ini namanya sidangan. Nah, setelah itu di dalam blangkon itu sebelum dicetak ada namanya ini congkeng. Congkeng itu
untuk daleman sebelum menjadi belangkon ini kan bisa gini sebenarnya. Nah, setelah ini dikasih ini kok congkeng sama wiron dijadikan satu, dimasukkan cetakan menjadi seperti ini. Ini antara paduan wiron sama congkeng. Ini cuma ditambah kain kapas. Nah, setelah ini namanya ditali. Setelah itu sudah setengah jadi antara congkeng wiron, sudah dikasih mondolan, sudah dikasih les. Ini baru setengah jadi belangkon. Setengah jadi ini baru 50%. Nah, setelah jadi seperti ini namanya belangkon. Secara utuh ini sudah jadi. Kalau yang penutup telinga namanya apa tadi? Cetek. Ya, kalau ini yang benjolan mondolan. Yang ini atas, paling atas les. Yang ini wiron. Yang merah sidang. Ini setelah saya copot, congkeng itu nanti saya buat. Eneng sing congkengnya lah. Nah, ini belangkon sudah dicopot, bisa dipakai. Ini kalau mau lihat bersama. Untuk belangkon ini untuk tempat penjualannya ada di beberapa tempat. Yang pertama adalah toko batik. Karena apa? Yang pertama di toko karena untuk fasilitas kualitas belangkon yang ada di toko itu untuk kualitas yang bagus dari segi bahan. Karena belangkon itu harganya beda-beda. Itu tergantung dari bahan. Yang kedua itu ada di pasar. Yang sini terutama pasar Bringharjo. Terus ada pasar-pasar di beberapa daerah seperti Magelang, Wonosobo, Temanggung, Kebumen. Terus yang ketiga itu ada di toko-toko online. Toko-toko online seperti Shopee, Lazada, itu juga ada. Tokopedia. Nah, Tokopedia juga. Nah, disitulah tempat penjualan belangkon. Untuk belangkon sendiri bahan-bahannya itu bervariasi. Nama-nama ini kan beda. Ini adalah parang rusak namanya. Parang rusak itu suatu nama ini. Itu nama batiknya itu loh. Yang ini
Sing anu kan. Apa ini? Ini namanya Wahyu Tumurun. Terus ini namanya Kemitir. Kemitir. Terus ada yang namanya Wiles. Ini Wiles. Ini Wiles. Wiles itu nama jenis batik juga. Nak Wiles dominannya seperti ini, polos, cuma ada garis di paling pinggir. Ini juga bagian dari batik, cuma ini diambil kan di sini loh. Ini di sini kan ini ada batik kecil. Nah ini cuma diambil di sininya. Kalau namanya Wiles cuma mengambil dari pinggir batik, paling pinggir sedikit batik. Nah lainnya dibikin polos. Nah, jadinya seperti ini. Nah ini beda ini. Nah ini antara ini dan ini sama atau beda? Yang membedakan apa? Nah warna itu bukan suatu perbedaan. Nah motif dari ini batik yang kanan, yang kiri, yang membedakan apa? Nah yang ada titik-titiknya. Yang ini polos, tidak ada. Nah kalau yang ada titiknya, ini namanya jumbutan. Ini lakon. sing iki mau lho, sing tak tunjukkan iki mau lho. Nah ini loh. Apa ini tadi? Nah, ini sebenarnya ini antara ini sebenarnya sama. Ini seperti ini sama, cuma ini ada titiknya, yang ini tidak. Itu sudah beda nama. Yang ini Kemitir, yang ini apa tadi? Banyak. Kemitir karo ya blangkon. Apa? Jumbutan. Yang ada titiknya namanya ini batik jumbutan. Yang polos adalah batik Kemitir. Yang ini adalah batik Parang Rusak. Yang ini adalah batik Wahyu Tumurun. Yang ini adalah batik Modang. Modang ada dua. Ada modang kuning, modang coklat. Terus ada batik Celeng Kesuren. Ada batik Usus Kelly. Ada batik daun pepaya. Ada batik kembang kates. Terus ada batik truntum. Ada batik kawung. Banyak sekali batik-batik itu namanya ratusan.
ada yang namanya batik Delewuta, ada namanya yang awan itu Mega Mendung. Kepalaku 2 kali begini. Nah ini hampir sama ya, tapi beda. Ini cetakan, namanya plonco. Ini tempat untuk menyimpan blangkon, namanya klebut. Nah ini kegunaannya seperti ini. Nah ini kan blangkon. Untuk menyimpan blangkon supaya awet, ini dikasih gini. Nah, ini baru dimasukkan lemari bisa dikatakan serumahnya. Ini dimasukkan lemari. Paling kecil usia TK itu ukurannya 45 sampai 50. Usia dari kelas SD itu ada 50 sampai 56 dan usia dewasa adalah 56 sampai 63. Tapi ada ukuran anak SD itu enggak harus 50 karena ukuran kepala itu beda dengan ukuran badan. Ada yang badannya kecil, kepalanya besar, ada yang badannya besar, kepalanya kecil, dan ada badannya besar, kepalanya besar. Itu limbah kayu yang potongan itu loh, bubuk serbuknya itu loh. Nah dari situ terus ada yang dari kapas, tergantung pesanan, keinginan. Dan yang digunakan untuk mondolan itu kayunya nggak sembarang kayu, dari grajen limbah, terutama kayu yang tidak mempunyai warna. Misal yang sering digunakan adalah grajen sengon, kayu sengon. Kayu sengon kan putih. Misalkan kayu nangka itu kan kuning. Itu nanti kalau dibikin, kalau dia kena air, sini bisa itu apa tuh namanya? Bercak itu ya, ada kelunturan dari kayu tadi. Ada jati, itu juga nggak bisa digunakan karena dia mempunyai, nanti kalau kena air dia akan mengeluarkan warna. Seperti rambutan nggak bisa. Kalau yang sering digunakan adalah grajen dari sengon sama Nagita ya. Nah itu dia pesen blangkon di sini. Diantarnya mah apa ya? Diantarnya 1 minggu sebelum hari H. Sebelum. Berarti bapaknya ikut nikah? Tidak. Dari sana, dari pihak Raffi Ahmad yang kesini. Yang kesini cowok tapi agak gemulai. Oh. Itu 425. Wah. 425 yang mengerjakan saya sama Pak Udin. Oh, Pak Udin. Pak Udin di sana juga, di sini kan sebagai sentra blangkon. Nah itu yang mengerjakan 2 orang. Saya kerjain ya. Yang pertama dikirim 175 dan kekurangannya 1 minggu sebelum hari. Bikin blangkon waktu Pak Soeharto masih jadi presiden. Buat bikin? Ya, saya bikin blangkon milik beliau.
kebetulan beliau kesini bikin belangkon yang mengerjakan saya sama balik saya. Enggak, dari asisten. Dulu itu waktu satu gini bahannya itu 1.500.000. Itu masih seperti ini. Satu itu 1.500.000 tahun dulu itu. Kalau sekarang bisa dikatakan berapa? 15 juta. 15 juta. Dan bahan seperti ini yang 25 juta, 30 juta juga ada. Itu memang mempunyai nilai sejarah yang tinggi. Itu tahun pembuatannya bukan sekarang. Itu ada. Dan itu mudah robek. Mahal tapi mudah robek. Ditarik kalau terlalu kencang robek. Yang pernah kesini yang sifatnya agak apa ya, artistik, sing rada terkenal itu ada Dimas Tejo. Enggak. Dimas Tejo penyanyi MC. Campur sari itu. Jawa, penyanyi Jawa Di Kempot. Jaga Kemayu. Penyanyi Jawa Dimas Tejo itu sering sekali dulu. Nyanyi begitu. Sebelum masuk TV hampir 1 bulan sekali kesini. Itu udah lama banget. Sekarang masih hidup. Masih. Dan sekarang dia, kalau dulu kan Dimas Tejo Blangkon. Kok nggak kesini lagi? Nah, sekarang dia sudah tidak menggunakan blangkon lagi, cuma seperti diikat itu loh, seperti Bali. Kenapa nggak gunakan belakang lagi? Nah, mungkin dia sekarang sudah lebih terkenal dan dia mungkin tidak ingin menunjukkan sebagai artis budaya, dia ingin menunjukkan sebagai artis yang nasional. Yang Gunting kerama. gunting kain. Yang ini namanya palu kayu. Hah? Apa? Palu kayu. Palu kayu. Kalau yang namanya palu itu biasanya dari besi. Dari besi itu namanya palu. Berarti Pak Lutor. Kalau ini juga ada namanya sendiri. Namanya apa? Apa? Ganden. Oke. Ganden. Ini sama untuk yang apa itu membunyikan gamelan-gamelan Jawa itu sama, itu ganden. Tapi dia agak Suaranya beda. ini ganden. Yang ini tang. Aku di sini, Win. Ini Pergi. Apa capek tapi ini apa? Japit. Ini gunanya apa? Untuk melipat-lipat kain. Untuk menarik dan membetulkan yang kurang rapi. Yang ini makanya pergi kelas. ini belum pernah lihat ini. Ini kalau tak ambil jadinya seperti ini. Apa? Nah, ini jarum. Apa ya, Bro? Nah, ini jarum ini seperti ini. Nah, ini jarum. Kalau bungkusnya seperti ini, jarum. Jarum ini ada nomor 1 sampai nomor 3. Yang digunakan cuma nomor 1. Yang ini apa? Buletan. Tutup. Tutup. Luit. Hah? Tutup lipstick.
Wih, Tutup apa? itu parfum. Ah, ini namanya cincin. Hah? Itu deh. Cincin. Cincin. Cincin ini kegunaannya apa? Ini untuk tutup jari, ujung jari. Gunanya apa? Ini gunanya untuk mendorong jarum yang kalau misal ada menjahit yang agak keras. Ini menjahit dan ini untuk mendorong. Misal kalau dijahit gini tidak kuat, didorong pakai cincin. Sebelum diletakkan di sini bentuknya seperti ini.